Selamat datang di Jambangan, salah satu desa di Surabaya. Yang menarik, di desa ini memiliki rumah pengolahan pupuk kompos sendiri. Pada bulan Juli 2016, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan TPS 3R dan rumah kompos ini kepada masyarakat Jambangan dengan harapan mampu memberikan impact yang signifikan terhadap waste treatment di desa tersebut. Tapi, jauh sebelum itu, tentunya kita harus tahu masalah apa yang akan kita angkat. Nah, kita menyetujui bersama, bahkan tak memerlukan data tambahan, bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih belum ideal. Tapi, kita tidak bisa memukul rata hal itu. Mengapa? Karena di desa Jambangan ini memiliki sistem pengelolaan sampah yang cukup ideal. Karena dirasa hal yang menarik, beberapa hari lalu, kami dengan kelompok melakukan kunjungan pada TPS 3R dan rumah kompos di daerah Jambangan. Di desa Jambangan ini, tempat pembuangan sampah dan rumah kompos itu sendiri ditempatkan di satu tempat sehingga minim terjadinya pembuangan sampah. Iya, jadi dari masyarakat atau dari warga kelurahan Jambangan itu semua ditaruh di sini. Terus kita olah, kita pilah, kita manfaatkan jadi kompos. Nah, sisanya nggak bisa kita olah, ada yang bisa bernilai ekonomis. Iya, itu kan bisa kayak botol plastik, air mineral itu, gelas plastik, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 3 kategori sampah, yaitu organik, non-organik, dan sampah residu. Di TPS Jambangan ini, sampah-sampah yang telah dikumpulkan dikelompokkan sesuai jenis lalu diarahkan sesuai peruntukannya. Nah, sisanya nggak bisa kita olah, ada yang bisa bernilai ekonomis. Iya. Seperti sampah non-organik dapat dikumpulkan kembali untuk di-reuse atau recycle menjadi barang yang lebih bernilai. Dan yang menarik, sampah organik di sini langsung dialokasikan menuju suatu wadah untuk dijadikan pupuk kompos pada hari yang sama melalui beberapa tahapan. Yang pertama, nah, nanti yang organik kita jadikan kompos. Kita cacah, nanti kita campur dengan sampah daun. Di sana kan ada daun-daun. Oh iya. Ya toh. Sampah-sampah organik yang terkumpul dicacah dan disatuadahkan pada wadah besar bersama daun-daun yang telah kering dengan metode berlapis. Setelah didiamkan selama 3-4 hari, setelah berwarna kemerahan pula, kemudian ditumpukan lapisan-lapisan tersebut dibalik secara manual menggunakan tenaga manusia. Lalu sekitar 1 minggu, campuran sampah tersebut akan mulai berwarna kehitaman dan jadilah pupuk kompos melalui tahap-tahap alami tanpa bahan-bahan kimia atau energi-energi lain yang berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Lalu hasil dari pupuk kompos ini dialokasikan untuk pemupukan tanaman di taman-taman kota ataupun pedestrian di setiap jalan yang ada di Surabaya. Nah, penyiraman itu biasanya peruntukannya untuk bunga. Dan menurut pengelola rumah kompos dan TPS 3R di desa Jambangan ini, setelah adanya rumah kompos, sampah-sampah yang dialokasikan menuju pembuangan akhir dapat berkurang hingga 40% karena 40% tersebut dapat dialokasikan untuk pembuatan kompos itu sendiri. Kita kalau di sini kita bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA. Dari yang sebelumnya katakan 12 ton, kita di sini bisa mengurangi kurang lebih 6 ton, 5 sampai 6 ton. Sebenarnya ada permasalahan yang memperlambat tahap ini di mana pemisahan sampah berdasarkan kategorinya belum tercapai secara ideal. Karena dengan pemisahan sampah secara ideal, pihak TPS tidak perlu memisah sampah kembali dan langsung dialokasikan untuk peruntukannya. Untuk video pengolahan atau observasi lebih lanjut, bisa lihat di kelompok sebelah. Saya Afnan Nadir untuk kelompok 2 dan terima kasih.